Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi dengan sapaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga kita semua berada dalam keadaan yang sehat dalam penyertaan kuasa kasih Tuhan. Sebelum kita merenungkan sabda firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Allah. Sungguh tiada hentinya kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami boleh membuka mata kami boleh menggerakkan tubuh kami, membangunkan tubuh kami dari sepanjang malam kami beristirahat. Dan kami boleh menikmati setiap kasih Tuhan pada hari ini. Kami bersyukur untuk itu dan pagi hari ini Tuhan, kami akan merenungkan sabda firman-Mu yang menjadi pegangan dan kekuatan di dalam kami melakukan setiap tanggung jawab kami pada hari ini. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk merenungkan sabda firman-Mu. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambilkan dari Kitab Keluaran pasalnya yang ke-14 ayat 13 hingga ayat 14. Demikian firman Tuhan. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja." Demikian firman Tuhan. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah tetap tenang, Tuhan bekerja. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat ini lahir dari peristiwa paling dramatis dalam sejarah bangsa Israel. Setelah mereka berhasil keluar dari Mesir, mereka terjepit dalam situasi yang sulit. Mereka tiba di Laut Teberau dan tidak ada jalan lain untuk mereka lari pada saat itu. Sedangkan di belakang, Firaun dan seluruh pasukan Mesir semakin dekat mengejar mereka dengan kereta-kereta perangnya. Secara logika, posisi mereka adalah posisi perangkap mati. Mengapa demikian? Sebab ketika mereka maju, mereka akan tenggelam. Dan ketika mundur, mereka akan ditangkap atau bahkan akan dibinasakan oleh pasukan Mesir. Nah, menghadapi situasi yang demikian, mereka menjadi sangat ketakutan dan mulai lagi berseru-seru meratapi nasib mereka. Tentu jika kita melihat respon mereka itu adalah respon yang sangat manusiawi. Ketika pandangan kita hanya tertuju pada besarnya masalah yang ada di depan kita dan kuatnya ancaman di belakang kita, maka kepanikan dan ketakutan akan mudah menguasai hati dan pikiran kita. Nah, di tengah situasi yang kacau itu, saudara, Musa menyampaikan pesan dari Tuhan yang bisa dikatakan ini berlawanan dengan naluri manusia. Musa mengatakan, "Janganlah takut, berdirilah teguh dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja." Apa maksud dari perkataan Musa? Mengapa dia mengatakan kamu cukup diam saja? Nah, kata diam di sini bukan bentuk kepasrahan yang tidak melakukan apa-apa. Dalam konteks iman, diam ini berarti menenangkan pikiran sebagai usaha dalam kita menahan diri dari reaksi impulsif dan keputusan yang lahir dari rasa takut. Kemudian berhenti mengandalkan diri sendiri, mengakui bahwa ada keterbatasan dalam kekuatan dan pemikiran kita, serta kita memberi ruang bagi kedaulatan Tuhan, memberikan kesempatan bagi iman kita untuk percaya bahwa Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan kita. Bahkan ketika mereka belum melihat hasilnya,
Sebab Tuhan tidak meminta Israel untuk berperang melawan Firaun dengan tangan yang kosong. Dia hanya meminta mereka untuk percaya dan melangkah dengan tenang. Dan selanjutnya, kuasa Tuhan dinyatakan. Laut Teberau terbelah. Tuhan memberikan jalan yang kering bagi mereka. Sementara pasukan Mesir, musuh mereka, diselesaikan oleh Tuhan sendiri. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini tantangan yang sedang kita hadapi mungkin tidak berupa pasukan kereta perang atau laut Teberau secara fisik. Namun bentuk tekanan dalam kehidupan kita sehari-hari yang begitu nyata. Ketika kita berada dalam situasi yang demikian, merasa terjepit dan bingung bagaimana harus melangkah, ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Dia tetap memegang kendali seluruh situasi kehidupan kita, dan Tuhan tidak meminta kita untuk berperang sendiri. Yang harus kita lakukan adalah menjaga sikap hati kita agar kita tidak impulsif. Lihat segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita dan kerjakan apa yang menjadi bagian kita dengan baik. Sisanya serahkan kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang menyelesaikannya. Percayakan sepenuhnya kepada Tuhan, karena Tuhan akan menolong setiap kehidupan kita. Apapun persoalan yang sedang kita hadapi, apapun yang akan kita hadapi hari ini yang terlihat begitu sulit, percayakan sepenuhnya kepada Tuhan, karena Tuhan akan menolong kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami, untuk janji-Mu yang begitu menguatkan kami di dalam kami menjalani setiap kehidupan kami yang tidak mudah ini. Kami mau percayakan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, karena kami yakin dan percaya bahwa di dalam tangan Tuhan ada kuasa yang melebihi apapun yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkati kehidupan kami hari ini, pekerjaan kami, usaha kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk melakukan setiap pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kami hari ini. Haleluya, amin. Selamat berkarya saudara, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur